Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Nike Widya Kusuma Stuti. Kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu diksi dan kata. Sebelum itu, kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Bu Nike atas waktu dan kesempatannya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Baik, yang pertama ada Anissa Dwi Nur Aini, yaitu saya sendiri dengan NIM 651142209. Kemudian ada Sabrina Andarista Putri dengan NIM 651142207. Kemudian ada Mbak Raden Ayuria Sulihaningrum Pertiwi dengan NIM 65114220114. Kemudian yang keempat ada Faiza Ulia dengan NIM 65114220032. Kemudian yang terakhir ada Najwa Laila dengan NIM 65114220034. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu di sini Sabrina Andarista Putri akan menjelaskan mengenai pengertian diksi. Kepada Sabrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Anissa selaku moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan salah satu materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang diksi. Sebelumnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, dan tentu saja bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu kita temui atau kita dapatkan saat kita masih di bangku SD, SMP, SMA, bahkan saat ini di jenjang perkuliahan kita juga masih menjumpai mata kuliah bahasa Indonesia. Materi diksi dan kata ini merupakan materi yang sering kita jumpai juga dan sempat kita pelajari saat SD dan diperdalam ketika SMP dan SMA. Diksi dan kata memiliki begitu banyak pengertian. Para ahli dan peneliti banyak yang mendefinisikan diksi dan kata dengan pendapat mereka masing-masing. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita sama-sama belajar dan mengetahui definisi dari diksi dan kata. Diksi mengacu pada pemilihan kata dan gaya seorang penulis dalam mengungkapkan gagasan atau ide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2010, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Glaster 1999, diksi, ketepatan dalam memilih dan menetapkan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Penulis yang mampu menuangkan gagasannya dengan nuansa kata yang berbeda dari penulis lain akan lebih berhasil. Seorang penulis yang mempunyai dapat memudahkan kata dan kata khusus, abstrak dan konkret, panjang, pendek kata populer dan ilmiah, makna konotatif dan denotatif dalam tulisan mereka. Kemampuannya ini akan menjadikan rangkaian katanya sedikit tetapi menakjubkan maknanya. Selain menurut Glaster, terdapat beberapa ilmuwan yang mengungkapkan pendapat mereka mengenai definisi dari diksi tersendiri. Diksi adalah pilihan kata, artinya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Istilah diksi tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga persoalan frasa, gaya bahasa, dan ungkapan. Itulah yang diungkapkan oleh Awaludin tahun 2017. Di samping itu, menurut
Menurut Keraf, pemberian 3 simpulan utama mengenai diksi. Yang pertama, diksi mencakup pengertian kata-kata, mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam satu situasi. Yang kedua, diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, diksi yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Dari ketiga pengertian diksi di atas, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah pemilihan kata yang tepat digunakan untuk menyatakan sesuatu dalam tuturan bahasa dengan memperhatikan tempat dan situasi. Setelah mengetahui pengertian atau definisi dari diksi dan kata, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak tahu bagaimana ciri-ciri yang bakal kita bahas mengenai diksi sendiri. Untuk ciri-ciri akan dijelaskan oleh Kak Ayu. Silahkan Kak Ayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi dan kata ada 3. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat membedakan nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang diperoleh masyarakat dapat menggerakkan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi kata yang jelas. Selain itu, diksi dalam ragam ilmiah berbahasa Indonesia memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama ketepatan, yang kedua keserasian atau kesesuaian, dan yang ketiga kelaziman. Yang artinya kosakata tersebut tidak cukup hanya memenuhi prinsip baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tapi juga harus bersifat ilmiah. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu mengenai syarat ketepatan pemilihan kata atau diksi. Sebenarnya ada banyak syarat ketepatan pemilihan kata, namun di sini akan dipaparkan 7 syarat ketepatan pemilihan kata atau diksi. Yang pertama, yaitu dapat membedakan secara cermat makna kata yang bersinonim. Di sini ada 3 contoh kalimat yang dimana kalimat ini menggunakan kata yang bersinonim yaitu ialah dan adalah. Di kalimat pertama yaitu Dimas ialah anak kedua Pak Ahmad. Bila dilihat memang tidak ada hal yang salah, namun ternyata kalimat pertama ini penggunaan katanya masih kurang tepat di kata ialah. Seharusnya kalimat yang benar adalah Dimas adalah anak kedua Pak Ahmad. Hal tersebut karena kata adalah dan ialah itu memiliki makna yang berbeda, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah ini termasuk dalam kelas kata verba atau kerja yang memiliki tiga makna, yaitu identik dengan, sama maknanya dengan, dan termasuk dalam kelompok atau golongan. Sedangkan kata ialah bermakna penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua, batik adalah kebudayaan Indonesia. Kalimat kedua ini
kata adalah itu memiliki makna identik dengan. Lalu di contoh kalimat ketiga, yaitu acara berikutnya ialah pemaparan dan diskusi hasil penelitian. Di sini di kalimat ketiga ini penggunaan kata ialah sudah tepat. Lalu syarat ketepatan pemilihan kata yang kedua yaitu dapat membedakan makna denotasi dan konotasi secara cermat. Makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotasi adalah makna yang masih bersifat abstrak. Di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, pada tanggal 21 bulan 6 tahun 2018 pukul 5.30, saya bersama keluarga berangkat ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Nah, kalimat pertama ini merupakan kalimat denotasi karena terdapat kata 21 bulan 6 2018 pukul 5.30 yang dimana kata tersebut bisa menjadi penjelas bahwa subjek saya bersama keluarga berangkat ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri pada tanggal 21 bulan 6 tahun 2018 pukul 5.30. Sedangkan kalimat kedua, pada suatu hari aku pergi ke sekolah pukul 6.35 WITA. Di sini kalimat kedua merupakan kalimat konotasi karena pada kata suatu hari ini masih bersifat konotasi atau tidak diketahui kapan hari apa subjek aku pergi ke sekolah pukul 6.35 WITA. Next. Lalu syarat ketepatan pemilihan kata yang ketiga yaitu dapat menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Kata umum ini bersifat umum dan juga dia tidak spesifik. Sedangkan kata khusus ini sifatnya khusus dan juga dia lebih spesifik. Jika menggunakan contoh untuk kata umum, misalnya mobil, motor, buah dan sayur, dan kata khususnya Avanza, Suzuki, apel, dan juga bayam. Lalu syarat ketepatan pemilihan kata yang keempat yaitu membedakan makna dari kata yang mirip ejaannya. Di sini ada contoh kata yang memiliki ejaan yang hampir mirip, yaitu intervensi dan inferensi. Keduanya memiliki ejaan yang hampir mirip namun memiliki makna yang berbeda, di mana intervensi memiliki arti saling mempengaruhi sedangkan inferensi memiliki arti kesimpulan. Lalu yang kedua ada syarat dan syarat, di mana syarat ini berarti penuh sedangkan syarat berarti ketentuan. Lalu syarat ketepatan pemilihan kata yang kelima yaitu menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Lalu yang keenam ada menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar, dan yang ketujuh tidak menafsirkan makna kata secara subjektif jika pemahamannya belum dapat dipastikan. Jadi ketika kita masih belum punya pemahaman yang cukup tentang makna dari suatu kata, kita bisa melihat kamus besar bahasa Indonesia sebagai bantuannya. Selanjutnya untuk fungsi dan jenis-jenis diksi akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih banyak Kak Faiza. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan mengenai pengertian diksi, ciri-ciri diksi, dan yang tadi adalah syarat dan ketepatan diksi, sekarang kita akan segera mengetahui bagaimana fungsi serta jenis-jenis dari diksi tersebut. Oke, untuk yang pertama adalah fungsi diksi. Pilihan kata atau diksi biasa digunakan dalam mengungkapkan atau menyatakan kata yang biasanya kata tersebut itu akan memiliki ungkapan-ungkapan khusus. Dan biasanya juga diksi ini memiliki nilai artistik. Jadi, kebanyakan kalau kita baca novel atau baca buku-buku, itu biasanya penulis menggunakan kata-kata yang cukup menarik gitu. Selain itu, fungsi diksi juga dapat mengungkapkan wujud gagasan yang tepat sehingga bisa menyenangkan pendengar atau pembaca. Seperti tadi konteksnya adalah penulis novel dan sebagainya. Yang kedua, fungsi diksi adalah untuk melambangkan gagasan atau ide.
yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, fungsi diksi juga mewujudkan komunikasi yang sangat efektif. Yang keempat, dapat menciptakan atmosfer yang kondusif, dan yang terakhir, dapat mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis diksi. Menurut Karaf tahun 1996, jenis diksi itu sebenarnya sangat banyak. Tapi yang saya ambil di sini ada 6 jenis diksi. Yang pertama ada denotasi, yang kedua ada konotasi, yang ketiga ada kata abstrak, yang keempat ada kata konkret, yang kelima ada kata umum, dan yang keenam ada kata serapat. Biar kita tahu nih lebih detail gimana sih jenis-jenis diksi gitu. Jadi kita langsung ke penjelasannya. Oke, yang pertama ini ada denotasi. Denotasi merupakan konsep dasar yang didukung oleh kata atau bermakna sebenarnya. Sedangkan untuk konotasi ini kebalikannya nih dari denotasi. Kalau tadi denotasi itu bermakna sebenarnya, sedangkan kalau konotasi ini adalah kata yang biasanya mengandung imajinasi emosional atau biasanya penggunanya ini akan menambahkan arti-arti tambahan. Kemudian yang ketiga ada kata abstrak. Kata abstrak ini akan mengarah pada suatu konsep atau referen yang biasanya referen ini atau kata yang dalam konsep tersebut itu biasanya sukar untuk diserap oleh panca indera, dan biasanya ini merujuk pada kualitas, pada pertalian, serta pemikiran. Next ke yang keempat, yaitu jenis-jenis diksi merupakan bisa berupa kata konkret. Seperti namanya konkret, yaitu faktual atau fakta. Jadi kata konkret ini merupakan kata yang berupa fakta atau aktual, atau dapat dilihat langsung gitu oleh panca indera oleh manusia. Kemudian selanjutnya adalah kata umum. Kata umum ini biasanya memiliki cangkupan yang sangat-sangat luas seperti tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah jenis kata serapan. Kata serapan ini lumayan banyak ya, bisa kita temui di buku-buku kuliah atau di buku novel yang merupakan kata yang berasal dari bahasa asing. Tetapi bahasa asing tersebut sudah disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dalam kalimat. Baik, selanjutnya contoh penggunaan dalam kalimat. Contoh yang pertama yaitu, sejak 2 tahun yang lalu ia membanting tulang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Nah, kata membanting tulang ini adalah diksi yang memiliki makna bekerja keras. Kata membanting tulang dapat kita masukkan ke dalam golongan kata yang bermakna konotatif. Kata-kata yang dipakai secara kiasan pada suatu kesempatan penyampaian seperti ini disebut idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Contoh yang kedua yaitu, Rani menyukai kegiatan hedon yang boros bersama temannya, sedangkan Sinta adiknya adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Boros dan hemat merupakan leksikal antonim dalam diksi. Leksikal antonim dalam diksi ini kata lain dari lawan kata atau dua kata yang mempunyai arti berlawanan. Yang sudah saya sebutkan tadi, boros dan hemat ini berlawanan. Next. Contoh yang ketiga yaitu, Agung memilih mengurus usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi perah memiliki makna denotatif, yakni sapi yang diternakan dan diperah susunya. Nah, diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Dan contoh yang terakhir yaitu, Alika adalah anak yang paling pandai di sekolahnya dan Naya adalah anak yang paling pintar di kelas. Pandai dan pintar menjadi dua kata dengan ejaan yang berbeda tetapi memiliki kesamaan makna. Baik teman-teman, tadi adalah pemaparan dari contoh
kata dan diksi, dengan harapan semoga setelah pemaparan contoh dan diksi tadi kita bisa sama-sama lebih paham nih soal kata dan diksi itu bagaimana penggunaannya. Kemudian kita sudah masuk ke sesi kesimpulan bahwa diksi atau pemilihan kata ini bisa diartikan sebagai kata yang dapat menyatakan sesuatu. Diksi juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu tepat dalam pemilihan kata, dapat membedakan nuansa makna, dan menggunakan pembendaharaan kata yang diperoleh dari masyarakat. Diksi juga memiliki syarat dan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan, sehingga terbagi lagi menjadi beberapa jenis diksi nih, yaitu yang tadi sudah disebutkan juga ada konotasi, denotasi, kata abstrak, kata konkret, kata umum, serta kata serapan. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung presentasi ini. Agar kita bisa sama-sama paham nih, kami akan membuka sesi diskusi mengenai kata dan diksi yang telah dipaparkan tadi di kolom diskusi Elena yang akan disediakan oleh Ibu Nika yang terhormat. Jadi dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.